Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafia Chaukie dari kelas Sirek 5C. Jadi di sini saya akan menjabarkan dan menjelaskan terkait pengembangan proyek sistem informasi yang telah saya buat. Untuk judul proyek, di sini saya memilih judul pengembangan sistem informasi pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Tujuan dan sasaran proyek. Tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan proyek ini ialah pertama, mempermudah pihak organisasi mahasiswa dalam melakukan proses pengajuan kegiatan dan pengumpulan laporan pertanggungjawaban kegiatan organisasi mahasiswa ke pihak kampus. Selanjutnya, mempermudah pihak kampus untuk mendapatkan informasi pengajuan kegiatan yang diajukan, membantu pihak kampus dalam hal verifikasi proposal dan LPJ kegiatan organisasi, dan membantu pihak kampus dalam hal pendataan setiap kegiatan organisasi. Selanjutnya itu mempermudah pihak kampus dalam mengawasi dan mengevaluasi setiap kegiatan organisasi mahasiswa. Untuk sasaran proyek, ini ditunjukkan kepada yang pertama pihak kampus. Dalam hal ini Wakil Rektor 3 dan Kemahasiswaan. Selanjutnya itu pihak organisasi. Dalam hal ini yaitu organisasi mahasiswa. Manfaat proyek. Jadi, manfaat yang akan didapatkan dari pengembangan proyek ini bagi organisasi yaitu mempermudah dalam akses mengajukan proposal kegiatan dan LPJ ke pihak universitas. Selanjutnya, mempersingkat proses administrasi saat dilakukan pengajuan kegiatan oleh organisasi. Selanjutnya itu mempercepat akses mendapatkan informasi terkait pengajuan kegiatan oleh organisasi. Bagi pihak kampus, manfaat yang akan didapat ialah membantu dalam akses pendataan setiap kegiatan organisasi mahasiswa. Selanjutnya, membantu dalam proses verifikasi proposal dan LPJ dengan lebih cepat dan tepat. Selanjutnya, membantu dalam proses pemberian keputusan pengajuan kegiatan yang diajukan oleh organisasi mahasiswa. Selanjutnya itu membantu dalam mengontrol, mengawasi, dan mengevaluasi setiap kegiatan yang sedang dilakukan oleh organisasi mahasiswa. Metode pengembangan sistem informasi yang digunakan. Jadi, untuk metode pengembangan yang saya pakai di sini ialah metode pengembangan prototype. Metode pengembangan prototype ialah sebuah metode pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat sebuah rancangan dengan cepat dan bertahap, sehingga dapat dievaluasi oleh calon pengguna. Alasan saya menggunakan metode pengembangan prototype ialah, yang pertama, pemakai sistem itu tidak dapat mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dengan baik, sehingga diperlukan metode pengembangan yang dapat berulang-ulang. Selanjutnya, pengembangan dengan metode prototype melibatkan pemakai sistem sehingga dapat meminimalisir kegagalan sistem saat sistem telah siap. Selanjutnya, pemakai sistem dan pengembang sistem bersedia meluangkan waktu untuk berkomunikasi intensif terkait pengembangan sistem yang akan dilakukan. Selanjutnya, lingkup sistem yang dikembangkan tidak terlalu besar, sehingga memudahkan dalam memenuhi kepuasan sistem. Selanjutnya, waktu pengerjaan dari metode pengembangan prototipe itu tidak terlalu lama, sehingga dapat menghemat biaya-biaya yang dibutuhkan. Untuk fase pengembangan prototipe itu ada beberapa fase. Yang pertama, fase analisa kebutuhan. Selanjutnya, fase membangun prototyping. Selanjutnya, fase evaluasi prototyping. Selanjutnya, fase pembuatan kode sistem. Selanjutnya, fase pengujian sistem. Selanjutnya, fase evaluasi sistem, dan fase penggunaan sistem. Dan di sini ialah diagram dari fase pengembangan prototype. Jadi nanti si pengembang sistem akan mulai dari menganalisa setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh sistem. Selanjutnya, mereka akan membuat desain prototipenya. Nanti hasil dari desain prototipe itu akan dievaluasi oleh si pemakai sistem. Apabila kurang sesuai, maka si pemakai sistem dapat memberikan feedback. Feedback tersebut dapat diteruskan oleh si pengembang sistem dan akan dibuat ulang lagi analisa kebutuhan dan desain prototipenya. Dan hal ini akan terus berulang sampai si pemakai sistem sepakat dengan desain prototipe yang telah dibuat oleh si pengembang sistem. Jika desain prototipe sudah selesai, maka akan lanjut ke fase mengkodekan sistem. Fase mengkodekan sistem ini ialah menerjemahkan prototipe
ke bahasa pemrograman. Selanjutnya akan masuk ke fase pengujian sistem. Di fase pengujian sistem ini akan dilihat apakah sistem yang telah dikodekan itu ada error atau tidak. Jika tidak ada, maka akan masuk ke fase evaluasi sistem. Nah, sama saja seperti tadi, di fase evaluasi sistem ini, nantinya si pemakai sistem dapat memberikan feedback. Jika ada yang tidak sesuai dengan harapan, maka akan ulang lagi ke fase mengkodekan sistem. Dan hal ini akan terus berulang sampai dengan si pemakai sistem sepakat dengan sistem yang telah dibuat. Dan jika sudah sesuai dengan harapan, maka masuk ke tahap akhir, yaitu menggunakan sistem. Rancangan aktivitas kerja proyek dengan diagram WBS. Jadi, untuk membuat proyek sistem informasi pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa akan dilakukan dengan cara 8 tahap. Yang pertama investigasi, yang kedua analisis masalah, yang ketiga analisis kebutuhan, yang keempat desain, yang kelima analisis keputusan desain, yang keenam konstruksi, yang ketujuh analisis keputusan konstruksi, yang kedelapan implementasi. Kita akan mulai dari tahap investigasi. Di tahap investigasi ini, kita akan mulai dari tahap 1.1, yaitu mengumpulkan data dari universitas. Untuk pengumpulan data dari universitas, itu dilakukan dengan 3 cara, yaitu melakukan wawancara dengan pihak yang terkait, menyebarkan kuesioner, melakukan observasi. Dan setelah 3 tahap ini selesai, maka akan dibuat dokumentasinya. Setelah tahap 1.1 selesai, maka kita akan masuk ke tahap 1.2, yaitu mengidentifikasi alur prosedur yang terjadi di sistem yang sekarang. Nah, itu dilakukan dengan cara membuat flowchart dari alur prosedur dan proses yang terjadi di sistem yang sekarang. Setelah flowchart selesai, maka akan dibuat dokumentasinya. Setelah tahap 1.2 selesai, maka kita akan masuk ke tahap 1.3, yaitu membuat rumusan lingkup proyek dan estimasi biaya. Di tahap 1.3 itu akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi lingkup proyek pada sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa, mengestimasi biaya proyek, dan setelah 2 tahap ini selesai, maka akan dibuat dokumentasinya. Setelah tahap 1.3 selesai, maka kita akan masuk ke tahap 1.4, yaitu pembuatan dokumentasi akhir pada tahap investigasi. Nah, di tahap 1.4 ini akan dikumpulkan dokumentasi pada tahap 1.1, 1.2, dan 1.3. Dan hasil dari kumpulan itu akan dibuat dokumentasi akhirnya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap analisis masalah. Di analisis masalah ini kita akan mulai dari 2.1, yaitu menelusuri permasalahan yang terjadi di sistem. Untuk menelusuri permasalahan yang terjadi pada sistem dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mempelajari dokumentasi dari hasil investigasi pada sistem. Selanjutnya, melakukan wawancara untuk menganalisis masalah pada sistem. Selanjutnya, melakukan survei. Dan selanjutnya, melakukan observasi. Setelah tahap 2.1 selesai, maka kita akan masuk ke tahap 2.2, yaitu menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Nah, untuk menentukan permasalahan yang akan diselesaikan itu dilakukan dengan cara melaksanakan rapat dengan tim pengembang untuk analisis masalah pada pengembangan sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Setelah rapat selesai, maka akan dibuat dokumentasinya. Setelah tahap 2.2 selesai, maka kita akan masuk ke tahap 2.3, yaitu pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis masalah sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Nah, di tahap 2.3 ini akan dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumentasi hasil analisis masalah pada pengembangan sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa, dan setelah itu membuat dokumentasi akhir analisis masalah pengembangan sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap analisis kebutuhan. Di tahap analisis kebutuhan ini kita akan mulai dari tahap 3.1, yaitu mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem. Untuk pengumpulan data itu dilakukan dengan 3 cara, yaitu mempelajari dokumentasi hasil akhir investigasi sistem.
Selanjutnya mempelajari dokumentasi hasil akhir analisis permasalahan sistem, dan selanjutnya melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat. Setelah tahap 3.1 selesai, maka kita akan masuk ke tahap 3.2, yaitu menentukan kebutuhan sistem. Dan setelah tahap 3.2 selesai, maka kita akan masuk ke tahap 3.3, yaitu pembuatan dokumentasi hasil akhir analisa kebutuhan sistem, pengajuan, dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap desain. Di tahap desain ini kita akan mulai dari tahap 4.1, yaitu mengumpulkan data untuk membuat desain sistem, pengajuan, dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Nah, pengumpulan data itu dilakukan dengan cara mempelajari dokumentasi akhir dari tahap analisis kebutuhan pengembangan sistem. Selanjutnya, setelah tahap pengumpulan data selesai, kita akan membuat use case-nya. Setelah use case dibuat, maka kita akan lanjut ke tahap membuat desain activity diagramnya. Setelah tahap desain activity diagram selesai, maka kita akan masuk ke tahap desain data flow diagramnya. Setelah tahap desain data flow diagram selesai, maka kita akan masuk ke tahap desain pembuatan IRD-nya. Setelah desain IRD-nya selesai, maka kita akan masuk ke tahap desain interface, atau bisa dibilang prototype. Setelah tahap pembuatan prototype selesai, maka kita akan masuk ke tahap 4.7, yaitu mengumpulkan desain sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa yang telah dibuat. Setelah itu, kita akan masuk ke tahap 4.8, yaitu menentukan desain sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa yang telah dibuat. Setelah itu, kita masuk ke 4.9, yaitu pembuatan dokumentasi hasil akhir tahap desain sistem. Untuk tahap 4.7, dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil desain use case, mengumpulkan hasil desain activity diagram, mengumpulkan hasil desain DFD, mengumpulkan hasil desain IRD, dan mengumpulkan hasil desain dari interface atau prototype sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Untuk tahap 4.8, yaitu menentukan desain sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa, itu dilakukan dengan cara mempelajari dokumentasi dari hasil desain sistem yang telah dibuat. Selanjutnya, melaksanakan rapat terkait penentuan desain sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa yang akan digunakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap analisis keputusan desain. Nah, di tahap analisis keputusan desain ini, yang pertama kita akan masuk ke tahap 5.1, yaitu mengumpulkan dokumentasi dari hasil tahap desain. Selanjutnya, mempelajari hasil akhir dari dokumentasi dari tahap desain. Setelah tahap 5.1 selesai, maka kita akan masuk ke tahap 5.2, yaitu merumuskan setiap desain yang telah dibuat kepada pengguna sistem. Nah, itu dilakukan dengan cara menjelaskan dan menjabarkan setiap desain yang telah dibuat kepada pengguna sistem. Setelah itu, melakukan uji coba prototipe kepada pengguna sistem secara langsung. Setelah itu, mencatat feedback yang diberikan oleh pengguna sistem. Setelah itu, mengevaluasi dan memperbaiki desain yang telah dibuat sesuai dengan feedback yang telah diterima. Setelah itu, menentukan hasil desain final pada pengembangan sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Nah, menentukannya itu dengan cara melaksanakan rapat dengan perwakilan pihak pengguna sistem untuk memfinalisasi kandidat desain dan prototipe yang terpilih. Dan setelah itu, setiap tahap ini akan dibuat dokumentasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap konstruksi. Di tahap konstruksi ini, yang pertama akan kita lakukan yaitu mengumpulkan dokumentasi final desain untuk perancangan sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Nah, setelah dikumpulkan, akan dipelajari hasil akhir dari dokumentasi final desain untuk perancangan sistem ini. Setelah tahap 5.1 selesai, maka kita akan masuk ke tahap 5.2, yaitu membuat database sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Itu dilakukan dengan cara melakukan proses instalisasi tools untuk pembuatan database, selanjutnya membuat coding database, selanjutnya melakukan testing dan evaluasi database, selanjutnya membuat dokumentasi. Setelah tahap 5.2 selesai, kita akan masuk ke tahap 5.3, yaitu membuat front end.
dari sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Nah, untuk detail pembuatan front-end itu dilakukan dengan cara melakukan proses instalisasi tools untuk pembuatan front-end, selanjutnya membuat coding front-end, selanjutnya melakukan testing dan evaluasi front-end, dan setelah itu membuat dokumentasinya. Setelah tahap 5.3 selesai, maka kita akan masuk ke tahap 5.4, yaitu membuat back-end sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Nah, di tahap pembuatan back-end ini dilakukan dengan cara melakukan proses instalisasi tools untuk pembuatan back-end, selanjutnya membuat coding back-end, sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa, selanjutnya melakukan testing dan evaluasi back-end, dan setelah itu membuat dokumentasi proses pembuatan back-end. Setelah tahap 5.4 selesai, maka kita akan masuk ke tahap 5.5, yaitu integrasi proses sistem database, front-end, dan back-end. Di tahap 5.5 ini bisa dibilang menggabungkan antara database, front-end, dan back-end. Setelah tahap 5.5 selesai, maka kita akan masuk ke tahap 5.6, yaitu uji coba sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Untuk uji coba ini, yang pertama akan dilakukan uji coba versi alpha pada sistem, selanjutnya akan dievaluasi dari hasil uji coba versi alpha, selanjutnya akan dibuat lagi uji coba versi beta, setelah itu akan dibuat lagi rapat evaluasi hasil testing pada uji coba versi beta, dan setelah itu akan dibuat dokumentasi terkait hasil testing sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Nah, seluruh dari tahap-tahap konstruksi ini akan dibuat dokumentasinya di tahap 5.7. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap analisis keputusan konstruksi. Di tahap analisis keputusan konstruksi ini, pertama kita akan mengumpulkan dokumentasi hasil konstruksi sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Setelah itu, kita akan mempelajari dokumentasi konstruksi sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Setelah mengumpulkan dan mempelajari, kita akan masuk ke tahap 6.2, yaitu merumuskan sistem yang telah dibuat kepada pengguna sistem. Nah, di tahap 6.2 ini kita akan melakukan dengan cara menjelaskan dan menjabarkan setiap fitur yang telah dibuat kepada pengguna sistem, melakukan uji coba sistem kepada pengguna sistem secara langsung, mencatat feedback yang diberikan oleh pengguna sistem, mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang telah dibuat sesuai dengan feedback yang telah diterima. Setelah itu menentukan hasil sistem final pada pengembangan sistem. Nah, untuk menentukan hasil sistem final itu dilakukan dengan cara melaksanakan rapat dengan perwakilan setiap pihak pengguna sistem. Nah, setelah semua tahap ini dilakukan, akan dibuat dokumentasinya. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap implementasi. Di tahap implementasi ini, pertama kita akan masuk ke tahap 7.1, yaitu pengadaan perangkat pendukung untuk sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Nah, di tahap 7.1 ini detailnya ialah pengadaan komputer klien untuk sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Selanjutnya, pengadaan komputer server untuk sistem. Selanjutnya, menyiapkan alat sistem jaringan untuk sistem. Selanjutnya, membuat dokumentasi. Setelah tahap 7.1 selesai, maka kita akan masuk ke tahap 7.2, yaitu instalisasi sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Nah, di tahap 7.2 ini akan dilakukan dengan cara melakukan instalisasi software pembantu sistem, selanjutnya melakukan instalisasi aplikasi sistem, selanjutnya testing aplikasi sistem, pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa dari sisi klien dan server. Selanjutnya membuat dokumentasi. Nah, setelah tahap 7.2 selesai, maka kita akan masuk ke tahap 7.3, yaitu implementasi jaringan sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Nah, di tahap 7.3 ini akan dilakukan dengan cara melakukan instalisasi sistem jaringan komputer klien pada sistem, selanjutnya melakukan instalisasi sistem jaringan komputer pada server, selanjutnya melakukan instalisasi sistem jaringan komputer server pada sistem, selanjutnya melakukan instalisasi sistem penghubung antara komputer klien dan komputer server,
Selanjutnya, melakukan konfigurasi sistem jaringan antara komputer klien dan komputer server. Selanjutnya, melakukan testing. Dan setelah itu, membuat dokumentasi. Setelah tahap 7.3 selesai, maka kita akan masuk ke tahap 7.4, yaitu konversi sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Nah, di tahap 7.4 ini, di tahap 7.4 ini, yang pertama kita akan menentukan waktu yang diperlukan untuk melakukan migrasi sistem. Setelah itu, melakukan konversi sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa menggunakan metode migrasi yang telah ditentukan. Setelah itu, melakukan konversi database. Setelah itu, melakukan testing pada sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Setelah itu, membuat dokumentasi. Setelah tahap 7.4 selesai, maka kita akan membuat setelah tahap 7.4 selesai, maka kita akan masuk ke tahap 7.5, yaitu melakukan training kepada pihak yang terlibat di sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Nah, untuk detailnya yaitu menentukan waktu yang diperlukan untuk training kepada pihak yang terlibat, setelah itu menentukan jadwal kepada pihak yang terlibat, setelah itu menentukan lokasi training kepada pihak yang terlibat, setelah itu membuat dokumentasi. Nah, setelah seluruh tahap diimplementasi selesai, maka kita akan mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi yang telah dibuat di tahap 7.6. Baiklah, itulah penjelasan dari rancangan pengembangan sistem informasi yang telah saya buat. Apabila saya ada salah kata,